Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam Horas. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Bahan dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Baik saudara-saudari, mohon dibantu untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman dan like dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Disebutkan dalam Injil ini, ya, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Ya, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ya, jadi tujuan mereka ini bagus ya. Mengerumuni hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Nah, ini tentu yang dimaksud orang-orang yang sudah mulai dikenal oleh Yesus. Ini menjadi sahabat para nelayan ya di pantai danau Genesaret. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, Yesus naik ke salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Ya. Kecil ya perahunya ya. Ya, karena ini hanya di pantai danau, bukan di laut. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dari pantai, lalu dia duduk di atas perahu itu dan mengajar orang banyak. Ya, wah, ini pada zaman itu cara mengajarnya demikian ya, di atas perahu lalu berarti berteriak-teriak. Ini orang banyak seperti ini gambarannya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Nah, saudara-saudari, ada sesuatu yang menarik di sini ya. Yesus mengatakan kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam." Ya. Tetapi pertama-tama ya mereka mendengarkan pengajaran Yesus dahulu. Setelah selesai mendengar pengajaran ya, disebut setelah Yesus selesai bicara ya kan. Ini berarti kan pengajaran sudah selesai. Nah, baru ya mulai bekerja. Ironis sekali, seringkali saya mendengar ya orang tidak mau pergi ke gereja karena takut kehilangan waktu, sehingga dia memilih tidak pergi ke gereja dengan pertimbangan saat pergi ke gereja itu sudah ada beberapa orang yang membeli ya, tetapi ternyata seringkali saya dengar malah tidak laku. Ataupun kalau laku, ternyata kalah banyak nanti ya, istilahnya kesalip ya, dengan orang-orang yang pergi ke gereja dulu, berdoa dulu, mohon kepada Yesus. Ya. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ya, kita tahu ya, Simon ini seorang nelayan yang berpengalaman. Ya, ini bukan nelayan amatiran yang baru beberapa waktu mulai belajar menangkap ikan. Nah, sedangkan Yesus selama ini kita kenal sebagai seorang tukang kayu atau anak tukang kayu ya. Kesehariannya tentu belajar untuk menukang ya, tetapi yang kita lihat di sini ya, Yesus yang notabene seorang tukang kayu mengajari Simon, seorang nelayan berpengalaman, untuk menangkap ikan. Dan apa yang dikatakan Simon di sini, karena engkau menyuruhnya ya. Jadi sebenarnya dia itu sudah malas untuk menebarkan jala, tetapi disebut sini karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga.
Nah, kenapa Simon males ya untuk menebarkan jala ya? Karena sudah sepanjang malam ya dicoba, hampir tidak ada ikan di situ. Itu bikin capek saja, berkali-kali menebarkan jala tetapi tidak ada hasilnya. Dan kita lihat ya, setelah Simon menebarkan jala, apa yang terjadi? Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ya, mungkin gambarannya seperti ini di sini. Ya, luar biasa apa yang dikatakan oleh Yesus itu terjadi, menjadi kenyataan. Ya, karena kita tahu ya, sebenarnya dia bukan sekedar tukang kayu ya, tetapi dia mempunyai kuasa. Kata-katanya berwibawa dan mempunyai kuasa. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman. Jadi teman-temannya disuruh membantu. Mereka datang masing-masing mengisi perahu-perahu mereka dengan ikan hingga hampir tenggelam. Kata-kata Yesus mendatangkan rezeki. Ya, sabda Yesus mendatangkan kesejahteraan. Sabda Yesus mendatangkan kebahagiaan. Sabda Yesus membawa sejahtera kepada seluruh anggota keluarga. Ya, ketika mereka mendapat ikan itu kan yang bahagia tidak hanya mereka, seluruh anggota keluarga. Dengan kata lain, Yesus sebenarnya mencukupi keluarga para muridnya ini dengan rezeki, ya, bukan dengan cara Yesus langsung memberi makanan itu enggak, ya, tetapi dengan berkatnya. Ya, ingat ya saudara-saudari, dengan berkatnya. Maka kalau kita mau datang kepada Yesus, jangan khawatir rezeki kita akan hilang. Wah, saya ke gereja ya rugi ya. Selama 2 jam ke gereja, sudah berapa banyak orang yang akan membeli daganganku, yang akan membeli atau yang berkaitan dengan bisnisku sudah menguntungkan seberapa. Ya betul, itu menguntungkan sebentar ya. Tetapi mereka yang pergi ke gereja lebih dulu dan datang kemudian, ternyata setelah itu rezekinya lebih banyak, penuh, seperti orang yang baru saja menangkap ikan seperti ini. Ketika Simon melihat hal itu, tersungkurlah dia. Tuhan, pergilah daripadaku karena aku seorang berdosa. Ada kesadaran pada diri Simon ya, bahwa dirinya itu tidak pantas di hadapan Yesus. Ya, dia mengakui seorang berdosa. Ya, meskipun dia orang berdosa, tetapi ternyata Tuhan mau mendekati dia, memberikan berkatnya kepadanya, dan pada akhirnya nanti akan memilih Simon Petrus. Sebab ia dan semua orang yang bersama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ya, ada rasa takjub. Aku orang berdosa kok masih didatangi oleh Yesus. Ada Yakobus, Yohanes di situ ya, teman Simon ya. Yesus berkata, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Engkau akan menjala manusia. Nah, ini gambar ini terlalu letterlek ya, seolah-olah menjala manusia, tetapi ini sedang ya membersihkan jala ini kiranya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, makanya bersama Yesus janganlah khawatir, jangan takut. Rezeki tidak akan hilang. Rezeki tidak akan kabur, dikejar seperti apapun, tanpa Yesus rezekinya tipis. Itu sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Lihat ini, meninggalkan segala sesuatu lalu ikut Yesus. Ada apa ini dengan Yesus? Mereka orang yang mempunyai pekerjaan ya, jadi pengikut Yesus ini bukan pengangguran ya. Tetapi nyatanya sekarang ya, mereka ini yang sudah punya pekerjaan tetap rela meninggalkan segala sesuatu
Tidak hanya pekerjaan, ini segala sesuatu. Itu berarti kemungkinan juga keluarga, ya, rasa nyaman, tidak hanya pekerjaan dalam arti rezeki itu saja. Lalu ikut Yesus. Ikut Yesus. Nah, saudara-saudariku, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, selalu bersandarlah pada Kristus. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus melindungi. Tuhan Yesus menjaga saudara. Selamat untuk merenungkan bacaan Injil ini, berkah dalam. Ya, sekali lagi mohon dibantu untuk subscribe dan bagikan kepada teman-teman dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.